Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan bersama saya Dr. Supriyadi SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Ini merupakan edisi khusus yang disajikan oleh Andragogi Channel yang berbicara tentang tantangan dan peluang perkaderan HMI. Sebenarnya rekaman ini merupakan hasil rekaman pada acara agenda perkaderan Ramadan daring BPL beberapa waktu yang lalu dengan tema urgensi lokakarya perkaderan untuk training HMI Cabang Padang. Sengaja rekaman ini saya tayangkan sebagai sumbangsih pikiran saya sebagai pelaku training di HMI Cabang Padang untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi para pelaku training hari ini dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan lokakarya perkaderan di masa yang akan datang. Mari bersinergi bersama menuju perkaderan HMI yang berkualitas. Yakusa, yakin, usaha sampai. Selamat menyaksikan. Baik Adinda semuanya, bagi saya bercerita tentang lokakarya ini ibarat membalikkan catatan lama. Kenapa begitu? Karena kalau kita buka catatan sejarah dari yang pernah Bang jalani ya, tahun 94 itu bukan BPL namanya, LPLK Cabang Padang itu diambil alih oleh segelintir orang waktu itu untuk menyelamatkan karena terjadi sedikit pergolakan politik di HMI Cabang Padang sehingga jalannya LPLK itu terseok-seok. Waktu itu yang jadi ketua cabang terpilih itu adalah Wiradharma ya. Kemudian yang bertindak sebagai ketua BPL itu waktu itu Bang Sespil. Tapi koordinasinya dengan cabang nggak jelas waktu itu. Nah, kemudian selepas dari Bang Sespil, BPL itu seakan-akan tak bertuan gitu. Nah, sehingga saya yang pulang dari LK2 dari Bandung waktu itu jadi hangat-hangat gitu ya. Melihat kesembrautan pelaksanaan training di HMI Cabang Padang, kemudian membuat catatan-catatan khusus. Saya masih ingat ada buku bekas, dulu namanya notebook yang dibagikan di acara-acara seminar. Ingat kan bentuknya? Yang bukanya ke atas itu. Dulu setiap seminar dibagikan notebook, dikasih pena, dikasih map, itu biasanya. Jadi dalam sebuah seminar saya dapat buku itu dan semuanya saya catat di notebook itu. Di dalam notebook itu terdapatlah catatan saya. Catatannya berkenaan dengan perjalanan LPLK HMI Cabang Padang. Kondisi awalnya yang saya temukan selepas dari LK2 tersebut. Kemudian banyak catatan yang kemudian ada termasuk dalam pelaksanaan LK, masalah perizinan LK, masalah mendapatkan ruangan dari Karata juga menjadi catatan saya. Termasuk narasumber yang masuk ke ruangan, instruktur yang masuk ke ruangan, ada namanya instruktur muda, dulu instruktur muda namanya saya tidak tahu sekarang namanya apa. Yang masuk ke ruangan semua jadi catatan saya. Dan terakhir ketika catatan itu sudah sangat banyak, kemudian saya buatlah runut solusi-solusi yang mungkin, termasuk juga berkenaan dengan ragamnya pelaksanaan LK1 oleh tim master yang masuk ruangan. Tim master ini gayanya ini saya catat. Tim master ini gayanya ini saya catat. Tim master ini begini saya catat. Sampai-sampai buku itu lusuh. Karena saya lipat. Karena sifatnya menurut saya ini rahasia. Kenapa? Saya curhat ke buku ini berkenaan dengan pelaksanaan LK1 HMI Cabang Padang. Jadi saya menganggap ini saya menggunjingkan teman-teman. Saya menggunjingkan tim master. Saya menggunjingkan mod nih.
Catatan itu saya simpan rapi dan saya lipat. Bahkan ketika tidur di Wisma pun dia ada di saku belakang sebelah kiri saya. Takut saya ketahuan sama instruktur yang lain. Karena di dalamnya semuanya catatan kekurangan-kekurangan aja. Catatan kasuistik aja semuanya. DS juga saya catat. Ada DS yang marah-marah saya catat. Semua ada dalam catatan saya. Terakhir kemudian saya analisis catatan itu. Kemudian saya lahirkan solusi. Solusi A, solusi B, solusi C. Sampai akhirnya solusi-solusi yang banyak itu mengerucut pada sebuah solusi. Apa itu? Perlu sebuah buku. Nah, dari situlah saya memulai membuat bab demi bab, bagian demi bagian, yang kemudian sepakat teman-teman di Lubuk Lintah nomor 47. Saya tinggal di Lubuk Lintah nomor 47 dulu. Kami kontrak sebuah rumah. Isinya di sana Ketua Komisariat Tarbiyah. Siapa dia? Saya. Ketua Komisariat Syariah Nur Deni Dahri. Satu rumah itu. Ketua Komisariat Tarbiyah, Ketua Komisariat Syariah. Dan kemudian ada unsur dari anggota Komisariat Dakwah. Komisariat Adab, maaf, Komisariat Adab. Ferry Irawan, Muhammad Nasir yang sekarang di UIN Imam Bonjol. Terus siapa lagi ya? Ketua Komisariat Dakwah yang almarhum Sitian, yang baru kemarin mendadak meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Kami sepakat bahwa buku ini kita beri nama Untuk Sang Master. Saya bawa ke adik-adik itu. Gimana adik-adik, teman-teman, kira-kira ini buku saya sudah jadi ini. Apa yang kita beri namanya Untuk Sang Master. Maka kemudian buku itu bernama Untuk Sang Master. Sehingga ketika bercerita tentang lokakarya dan perkaderan itu, saya mencoba membalik catatan lama. Meskipun buku notebook tadi, yang buram tadi, yang udah lusuh tadi, tidak ada lagi sekarang. Tapi catatannya masih saya ingat dengan jelas. Nah, itulah kondisi LPLK HMI Cabang Padang sampai tahun 1997. Tahun 1997 melalui musyawarah singkat, karena hanya pleno 4, tidak ada pleno 1, tidak ada pleno 2, tidak ada pleno 3, hanya pleno 4 untuk gerakan penyelamatan LPLK. Setelah mengundurkan diri dari Kabid Litbang HMI Cabang Padang, saya minta sama Eka Vidya Putra, Eka itu junior saya sebenarnya, ada rencaknya di LPLK lah. Biarlah udah buat surat pengunduran diri dari Kabid Litbang. Rasanya di LPLK lebih nyaman. Jadi dah silakan buatlah surat. Akhirnya saya buat surat pengunduran diri, lalu saya dirasafel. Kemudian saya terpilih jadi ketua LPLK tahun 97-98. Mulailah membenahi itu. Tahun 97-98 mulailah membenahi LPLK sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sampai akhirnya kemudian disambung oleh Umi Kurniasih. Umi Kurniasih dilanjutkan generasinya oleh Hari Effendi. Alhamdulillah mereka Umi Kurniasih, Hari Effendi kemudian melanjutkan perjuangan-perjuangan yang sudah dibangun. Akhirnya sudah semakin mapan LPLK sampai berubah menjadi BPL seperti sekarang. Sedikit bernostalgia, Dinda. Izin memperkenalkan sedikit nama. Saya lahir di Sungai Penuh 5 Oktober 72, maka saya katakan sama Dian tadi, menjelang bulan Oktober sudah ulang tahun emas. Di Candung agak lama ya. Orang sekolah di Candung itu 7 tahun, saya 9 tahun, Dinda. Kenapa? Karena kelas 3 itu naik ke kelas 4. Tapi karena dulu ada trennya, kalau kaji tidak masak, tidak rancak untuk naik. Nah, maka saya mengulang kelas 3 1 tahun lagi. Kemudian di kelas 7 1 tahun lagi. Sehingga usia pendidikan saya tekor 2 tahun. Harusnya saya BP 91,
di perguruan tinggi, akhirnya kemudian jadi BP93 di perguruan tinggi. Masuk di Tarbiyah, jurusan PAI, kemudian S2 di manajemen tahun 98, kemudian S3 2015 kemarin. Kemudian LK1 94, LK2 95, Sekum 95, Sekum Komisariat Tarbiyah, Ketum Komisariat Tarbiyah 96, Kabid Litbang 97, hanya 1 semester, kemudian di LPLK 97 94. Kemudian sekedar informasi, ada website andragogi.com, teoribagus.com. Saya buat sendiri, anak PAI bikin website saya. Mencuri ilmu dari teman-teman YPTK dulu, teman-teman AMIK, STMIK dulu ya, sehingga saya bisa bikin website. Kemudian Facebook, Google Scholar ID, Sinta ID, WOS Researcher ID, Scopus ID, dan YouTube channel. Saya punya YouTube channel namanya Andragogi Channel. Andragogi Channel ini menyajikan berbagai video yang berhubungan dengan pedagogik. Bagi Anda orang trainer juga bisa ketemu dengan konsep-konsep pedagogik yang bisa dimanfaatkan untuk training ya. Taksonomi Bloom, taksonomi Dave, taksonomi Cradwell, taksonomi Anderson juga ada di dalamnya. Kemudian ini untuk pengalaman melatih. Singkat aja Dinda. Ini penelitian. Ini artikel jurnal internasional. Kemudian artikel media massa, kebanyakan di haluan dan di Singgalang. Saya mulai dulu penjelasannya dari tantangan perkaderan HMI. Oke, Dinda, saya mulai dari ini, kemudian wujudnya nanti ke lokakarya ya. Tantangan perkaderan HMI. Saya melihat tantangan perkaderan HMI itu ada pada 4 hal. Hari ini ya, tantangan perkaderan HMI hari ini ada 4. Pertama, diganggu oleh tren globalisasi. Sudah pasti ya. Pragmatisme dari dulu sampai sekarang sebenarnya pragmatisme itu sudah ada. Artinya gini, kalau HMI menguntungkan, HMI diambil. Tapi kalau HMI nggak menguntungkan, HMI dijauhi. Bahkan tidak pernah mengakui bahwa dia anak HMI. Individualis juga begitu. Tidak perlu bersama, tidak perlu berkolaborasi. Dia bisa sendiri, orang tuanya kaya, dan sebagainya, individualisnya. Materialismenya juga. Nanti kalau masuk HMI bakal menghabiskan uang. Kemudian praktis, apa katanya? Masuk HMI ini tidak praktis, ribet katanya. Hedonis satu ya. Masuk HMI ini mengganggu waktu kita gitar-gitar nih, waktu pacaran kita katanya. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi tren yang kemudian mewarnai mahasiswa hari ini. Sehingga untuk ikut organisasinya dianggap merugikan dan dianggap tidak perlulah. Ngapain masuk HMI? Tidak perlu. Kenapa? Tidak ada untungnya. Gitu. Nah, ini tren pertama yang kemudian menjadi tantangan perkaderan kita. Yang kedua, terjadi perubahan generasi. Generasi dan teknologi, generasi bila disandingkan, bila dilawankan dengan teknologi akan melahirkan tipe gen. Muncul tipe-tipe gen hari ini. Kita lihat sebentar tipe generasi ini. Nah ini, hasil sensus penduduk 2020 kemarin mengatakan bahwa yang paling banyak itu hari ini adalah generasi Z dan generasi milenial. Persentasenya besar. Nah, generasi milenial hari ini sudah SMA dan sebentar lagi kuliah. Ketika dia sudah SMA dan mereka kuliah, mereka akan menjadi calon peserta LK1. Nah, pertanyaannya, sudahkah tim instruktur yang notabene-nya juga generasi X, generasi milenial, atau lebih ekstrimnya adalah generasi akhir dari generasi X. Generasi X yang ketemu teknologi itu baru saat kuliah. Generasi X yang ketemu teknologinya baru kemarin gitu. Berhadapan dengan anak generasi milenial yang ketemu teknologinya sudah sejak dari SMP, SMA. Apalagi berhadapan dengan generasi Z yang ketemu teknologinya sudah sejak SD.
Apalagi ketemu dengan generasi Alpha nanti atau post Gen Z. Yang dinamakan dengan post Gen Z ini ada juga yang menamakan generasi Alpha yang ketemu dengan teknologi itu sejak dari dalam rahim ibunya. Ketika dia masih jabang bayi dalam rahim ibunya sudah diperdengarkan musik klasik dengan HP. Nah, mereka sudah kenal dengan teknologi saat dari dalam rahim. Masa pranatalnya sudah disuguhi dengan teknologi. Nah, generasi seperti ini membawa cara belajar yang tersendiri. Generasi Z atau generasi milenial memiliki cara belajar yang berbeda. Nah, ketika dia masuk ke ruang training dan dia ketemu dengan suguhan materi, dengan sistem ceramah melulu, sejak dari mulai pagi sampai malamnya pakai ceramah, setelah capek malamnya dimarah-marahi oleh instruktur DS, kita khawatir nanti jangan-jangan generasi Z ini, generasi milenial ini nanti akan pulang. Kenapa? Karena bertentangan dengan cara belajar yang selama ini dianutnya. Nah, itu tantangan untuk perkaderan HMI. Oke, kemudian yang ketiga adalah orang tua tidak ada yang menyadarkan akan pentingnya organisasi bagi anaknya yang pergi kuliah. Bahkan ketika anaknya pergi kuliah, orang tua banyak yang melarang anaknya untuk bisa masuk organisasi. Kenapa? Karena image di kepala orang tua hari ini menganggap bahwa organisasi, apalagi organisasi ekstra itu mengganggu perkuliahan, mengganggu prestasi, ditambah lagi dengan banyaknya demo mungkin. Jadi orang tuanya khawatir anaknya ikut demo. Jadi jangan ikut organisasi, itu kata orang tua. Itu juga menjadi tantangan perkaderan HMI. Kemudian yang keempat, banyak kader HMI yang masuk ke jalur politik praktis. Kemudian berada pada zona nyaman di jalur itu. Dan sedikit sekali yang ingin menggeluti dunia training. Ini dari banyak kader HMI terbukti banyak. Kenapa tidak mau ke instruktur? Aduh, begadang-begadang terus. Itu yang keempat ya. Kemudian, nah ini merupakan tantangan internalnya. Tantangan internal itu saya buat ini. Pertama, yang menyulitkan untuk perkaderan itu adalah HMI tidak membumi di masyarakat. Jarang ada program di masyarakat yang memperkenalkan HMI kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian seperti desa binaan, nggak ketemukan lagi. Nggak tahu saya hari ini gimana. Sunatan massal, pengobatan massal, dan beberapa kegiatan-kegiatan mungkin tidak kita temukan lagi. Sehingga banyak masyarakat kemudian yang tidak kenal dengan HMI. Bahkan bertanya-tanya, apa itu HMI? Dan hari ini ada pesaing baru kita, Adinda, namanya HNI. Bedanya di N dan di M. Kalau HMI organisasi mahasiswa, kalau HNI itu perdagangan madu dan kurma. Ada yang jadi anggota HNI juga? Kalau ada yang jadi anggota HNI sudah double itu, ada HMI dan ada HNI. Dan kalau ditanya hari ini yang masyarakat lebih banyak kenal dengan HNI daripada HMI. Jujur kita katakan, eksistensinya di masyarakat tidak terlihat. Seangkatan saya dulu di Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam LPMI pernah mengadakan pengabdian masyarakat di Mandeh. Waktu itu Mandeh belum terbuka seperti sekarang, belum ada jalan, harus pakai boot ke sana. Sudah pengabdian di Mentawai, masyarakat sudah kenal dan sudah pernah di dalam image-nya melihat bendera kita berkibar. Dan ketika kita bawakan HMI terbayang olehnya, oh yang benderanya hitam hijau itu ya. Nah itu mungkin citra dari masyarakat. Kemudian di sekolah juga tidak ada. Yang kedua ini, HMI tidak membumi di sekolah. Kita kesulitan mencari kader, gara-gara apa? Gara-gara kadernya nggak pernah kenal dengan HMI. Dan ketika mereka sudah kuliah, mereka nggak mencari HMI. Kenapa? Karena HMI itu sendiri dia tidak tahu. Nah, saya buat di sini, jarang ada kegiatan di sekolah yang memperkenalkan HMI sejak dari dini. Agar nanti saat dia jadi mahasiswa, HMI lah yang dia cari. Nah, jarang sekali ada. Kita jujur aja lah, kita senior alumni SMA. Pertanyaannya, adakah kita pergi ke sekolah itu untuk memperkenalkan HMI ke adik-adik kita? Jawabnya mungkin tidak.
Nanti kalau ketemu sama Muhammad Taufik, mantan ketum cabang setelah Eka Vidya Putra ya, tanya sama Taufik itu, Bang, abang dulu sebelum pergi kuliah dan mau pergi kuliah sewaktu mendaftar, mau jadi mahasiswa ke Padang, apa yang abang cari dulu? Tanya sama Taufik itu. Yang dia cari dulu pertama kali adalah HMI. Di mana markas HMI? Katanya. Markas katanya dulu. Di mana markas HMI? Kenapa begitu? Karena kami senior-seniornya di MTI Candung itu, tahu kan MTI Candung? Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung, Inyak Candung itu, tanyalah ke mereka, junior-junior yang sedang dan akan mengikuti ujian akhir, itu kami lakukan LDK, latihan dasar kepemimpinan. Di latihan dasar kepemimpinan itu kami menyebut-nyebut HMI dan kami membawa atribut HMI. Sehingga penasaran mereka, HMI itu apa? Jawabnya cuma satu, carilah ketika kamu jadi mahasiswa ke Padang. Karena sebelum kamu jadi mahasiswa, kamu tak boleh tahu tentang HMI. Tanyalah sama Taufik. Taufik itu junior saya di Candung dulu. Tanyalah sama Taufik, apa yang dia cari. Kalau siapa yang dia cari, jangan ditanya lagi. Siapa yang kamu cari di Padang? Tanyalah. Pasti seniornya yang dicarinya. Salah satunya saya. Begitu kami menanamkan darah HMI sejak dari dini. Sehingga mudah saja. Ketika sudah jadi mahasiswa, hey, kapan kamu LK? Tinggal itu aja. Kapan kamu masuk HMI? Tinggal itu. Bang, tunggu mid selesai bang, katanya. Dah, hanya itu. Ya maaf ya, kami tidak pakai abang di Candung, kami pakai uda di Candung. Siap mid lah dah, katanya. Dah, hanya tinggal nyentuh-nyentuh itu saja. Kenapa? Karena mereka sudah kenal dan bahkan mereka sebelum masuk, mereka sudah punya rasa penasaran. Yang ketiga, HMI juga tidak membumi dalam media. Kader HMI jarang muncul di media masyarakat. Jarang muncul jadi khatib. Saya wanti-wanti sekali pada anak HMI yang dari UIN, ya, dari keagamaan. Anak HMI tidak pandai jadi khatib, anak HMI tidak pandai jadi ustadz, anak HMI tidak pandai jadi penceramah. Kalau anak IAIN justru memalukan. Harusnya anak HMI menjadikan media ceramah, khatib, ustadznya sebagai daya tarik, meskipun dia tidak menyebut-nyebut HMI dalam khutbah dan ceramahnya. Kemudian juga dalam pertemuan ilmiah, artikel ilmiah tampil di media-media masyarakat. Kapan perlu, kalau di koran kan bisa saja kita sebut bahwa kita alumni HMI. Nah, yang keempat, yang terakhir, tantangan internal kita adalah kader versus kader. Itu maksudnya adalah ada citra buruk dari kader. Apa citra buruk dari kader itu? Nah, citra buruk dari kader itu mulai dari perilakunya, baik perilaku keseharian maupun perilaku akademik. Ini juga mempengaruhi nanti. Perilaku akademik juga akan mempengaruhi, termasuk lama tamat. Ketika anak HMI lama tamat, jadi mapala, mahasiswa paling lama, itu akan jadi cap. Organisasi. Kembali lagi ke yang tadi, ke image yang tadi. Ikut organisasi melambatkan perkuliahan kita aja, terlambat jadi sarjana dan sebagainya. Itu Dinda, dan kemudian kita masuk ke perkaderan. Perkaderan di HMI harus terus dikembangkan sesuai dengan perubahan dan dinamika kehidupan. Baik di perguruan tinggi, dinamika itu maupun di masyarakat secara nasional maupun global. Itu ada perubahan-perubahan, termasuk yang saya katakan tadi, terjadi perubahan cara belajar, terjadi perubahan gaya belajar, terjadi perubahan orientasi belajar, dan terjadi perubahan kecenderungan dalam belajar. Karena dipengaruhi oleh teknologi tadi. Nah, karena dia jantung, perkaderan itu harus dikembangkan ya, dia merupakan jantung. Jadi kalau jantung itu sudah berhenti, jadi perkaderan itu jantungnya HMI. Banyak orang mengatakan bahwa perkaderan itu jantungnya HMI. Tapi bila jantung itu sudah berhenti, maka berhentilah HMI. Saya mengidentifikasi ada 5 penentu kesinambungan perkaderan HMI. Pertama, kurikulum dan pedoman perkaderan.
perlu kajian berkelanjutan untuk menyahuti berbagai tantangan perkaderan di HMI. Ini perlu kajian, termasuk kurikulum. Kurikulum itu terus dikaji. Kalau kita rujuk ke pendidikan ini, kurikulum dalam pendidikan itu sejak kemerdekaan itu setidak-tidaknya sudah 10 kali perubahan kurikulum. Dan akhir-akhir ini semakin cepat perubahan kurikulum itu. Coba Adinda lihat kurikulum KBK, mungkin Adinda korban dulu dari KBK, kurikulum berbasis kompetensi ya, tahun 2004. 2006, 2 tahun saja itu sudah terjadi perubahan kurikulum, penyempurnaan kurikulum. Diganti dengan kurikulum KTSP. Kemudian kurikulum 2013. Dan hari ini ada kurikulum prototype, kemudian muncul 11 Februari kemarin, di launching lagi kurikulum Merdeka namanya. Ini membuktikan bahwa kurikulum itu perlu dikembangkan. Untuk apa? Untuk menyahuti berbagai kebutuhan. Nah, kurikulum itu kalau di kita, di HMI, di BPL, tentunya kurikulum dan pedoman perkaderan itu bisa kita katakan include. Kurikulum dan pedoman perkaderan itu include. Pedoman perkaderan juga harus dikaji. Kalau dulu boleh, akselerasinya pelan boleh. Tapi hari ini akselerasi dari pedoman perkaderan itu harus terus dikembangkan. Kenapa? Tuntutan zamannya mengharuskan kita terus beradaptasi. Apa istilahnya yang dikemukakan oleh Jokowi itu? Disruptif ya. Terjadi perubahan yang sangat pesat sehingga semua elemen, semua unsur, termasuklah kalau kita bicara tentang perkaderan, semua elemen dalam perkaderan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, yang real hari ini. Maka pedoman perkaderan harus menyahuti itu. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana pedoman perkaderan bisa berbicara tentang Maperca mungkin ya, Maperca anggota muda. Tapi untuk SLTA perlu nggak ada apa namanya? Kalau Maperca itu tetap mahasiswa targetnya, tapi anggota muda, statusnya anggota muda. Dan itu ada dalam konstitusi kita. Silakan buka konstitusi kita, ada anggota muda, ada anggota biasa, dan ada anggota istimewa. Silakan nanti ADRT kita sudah bicara itu. Dan untuk pra-nya apa namanya? Kita harus memikirkan itu supaya apa? Supaya HMI tidak asing ketika mereka jadi mahasiswa. Nah, apakah kita akan menuliskannya dalam buku perkaderan? Silakan nanti. Itu pertama ya, berkenaan dengan kurikulum dan pedoman perkaderan. Yang kedua, yang menjadi penentu menurut saya adalah kualitas tim instruktur. Memenuhi kompetensi instruktur. Instruktur untuk bisa menjadi instruktur harus memiliki beberapa kompetensi. Kalau adik-adik mau merujuk ke kompetensi guru juga boleh. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa guru itu memiliki 4 kompetensi. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial, dan ada kompetensi personal. Saya jelaskan ya. Pedagogik berhubungan dengan ilmu pendidikan, ilmu mengajar. Contoh, instruktur tahu dengan metode mengajar, tahu dengan metode melatih. Instruktur tahu bagaimana membuat perencanaan mengajar, tahu bagaimana membuat resume materi, tahu menganalisis materi, tahu membuat, kita pakai apa nih? Di BPL, instruktur wajib bikin SAP kah? Saya nggak tahu persis sekarang. Waktu saya jadi master, dulu saya suruh instrukturnya bikin SAP, Satuan Acara Pelatihan namanya. Satuan Acara Pelatihan itu semacam skenario pelatihan. Jadi instruktur bikin TIU, dulu namanya TIU ya, sekarang nggak tahu saya namanya apa. TIU, tujuan instruksional umum, lalu diterjemahkan jadi TIK, tujuan instruksional khusus, kemudian materi, metode. Nah, di situ disebutkan, direncanakan dari awal metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, brainstorming atau apa. Udah direncanakan dari awal. Nah, perlu nggak membuat itu? Buku pedoman nanti yang akan membicarakan. Tim instruktur itu bagaimana? Punya kompetensi pedagogik namanya, kompetensi yang berhubungan dengan kependidikan. Yang kedua,
kompetensinya profesional. Nah, kompetensi profesional ini dibuktikan dengan pendidikan atau pelatihannya. Mohon maaf Adinda ya, seseorang tidak akan boleh menjadi instruktur AMT kalau dia tidak ikut pelatihan AMT atau tidak pendidikannya AMT atau ikut pelatihan AMT. Ini naif nanti seseorang jadi instruktur AMT tapi tidak pernah ada ikut pendidikan AMT atau tidak berdasarkan pendidikannya. Kalau AMT mungkin nggak ada pendidikan AMT ya, tidak ada prodi AMT mungkin ya. Nah, oke, kita ganti dengan filsafat misalnya. Instruktur filsafat sebaiknya, nah ini kalau dari kompetensi profesional adalah dari orang filsafat atau dia pernah ikut pelatihan filsafat. Nah, makanya di BPL itu ada program-program namanya program tindak lanjut. Nanti di yang kelima saya bicarakan ya. Ada tindak lanjut namanya. Jadi ada semacam tentiren lah istilahnya. Semacam tentiren materi. Jadi ada rumpun-rumpun instruktur nanti. Bisa diciptakan nanti instruktur-instruktur yang memiliki kecenderungan serumpun. Kalau kita di HMI itulah kelebihannya. Anak pendidikan, anak tarbiyah, anak IKIP, anak UMP itu bisa mengambil materi spesialisasi filsafat ilmu misalnya. Kenapa? Karena mereka punya basic. Cuma persoalannya untuk bisa mendalami filsafat ilmu, dia harus dinyatakan pernah ikut diskusi filsafat ilmu. Nah, siapalah yang mengadakan? Ini memang untuk peningkatan kualitas. Agar apa? Jangan sampai nanti instruktur filsafat ilmu masuk ke kelas, tapi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dia nggak paham. Gitu. Nah, itu contohnya. Maka kita katakan dia tidak profesional. Apalagi instruktur sejarah misalnya. Instruktur sejarah HMI juga harus orang sejarah, berlatar belakang di sejarah, atau kita buat ataunya supaya nanti menutup kemungkinan sulitnya mencari instruktur nanti. Atau dia pernah ikut upgrading atau ikut pelatihan sejarah. Kalau dia pernah ikut boleh, sehingga kita tahu persis bahwa dia paham dengan sejarah. Jangan sampai nanti dia jadi instruktur sejarah tapi kerjanya membolak-balik sejarah. Itu dari segi kualitas tim instruktur. Yang ketiga, dia harus memiliki kompetensi sosial. Bagaimana berinteraksi, saya pikir ini tidak ada masalah untuk kita di HMI ya. Personal juga begitu. Personal, memiliki kecerdasan personal, memiliki keterampilan personal, memiliki jiwa, memiliki sikap diri yang positif. Saya pikir di instruktur tidak masalahnya, dua ini. Yang masalah itu pedagogik dan profesional. Nah, pertanyaannya, pedagogik ini bukan artinya berlatar belakang kependidikan, bukan itu. Nanti tertutup kemungkinan yang lain yang tidak kependidikan. Tapi setidak-tidaknya master atau BPL nanti sering-sering mengadakan upgrading untuk instrukturnya berkenaan dengan dunia pedagogi, dunia pendidikan gitu ya. Sehingga didapat pemahaman yang sama nanti di tingkat instruktur yang not band-nya tidak dari fakultas kependidikan, bahkan dari eksak misalnya ya, sehingga diperoleh kesamaan pemaknaan, pemahaman bahwa gini loh yang ilmu kependidikan itu. Begini sebenarnya, ragam metode belajar itu begini, model pembelajaran itu begini. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu aturan berkenaan dengan training berjenjang keinstrukturan. Hasil lokakarya menurut saya harus memuat hal ini. Jadi perlu aturan berkenaan dengan training berjenjang keinstrukturan. Training berjenjang itu tentunya ya, ini sudah pasti saya pikir. Instruktur atau tim master itu adalah orang yang pernah senior course. Mungkin persyaratannya itu merupakan training berjenjang keinstrukturan itu. Saya pikir LK2 juga tidak menjadi
legalitas untuk menjadikan seorang instruktur itu boleh jadi, seseorang kader itu boleh jadi instruktur, belum juga bisa menjamin. Tapi yang menjamin itu memang betul SC, senior course, atau bagaimana kebijakan dari BPL nanti. Kemudian yang ketiga, penentu kesinambungan perkaderan HMI itu adalah kualitas proses. Proses LK1 itu ya. Nah, jadi saya buat di sini, perlu penyamaan persepsi dari seluruh pelaku perkaderan, mulai dari perencanaannya, perlu kesamaan persepsi, pelaksanaannya, dan evaluasinya. Perlu kesamaan persepsi. Ini sudah kita lakukan sebenarnya. Di mana kita melakukan? Ketika rapat perdana di ruang instruktur dengan tim master. Saya pikir tim master sudah mengatakan atau master sudah mengungkapkan ini training yang akan kita laksanakan untuk kali ini, seperti ini gambarannya, perencanaannya begini, pelaksanaannya begini, dan evaluasinya juga begini. Tapi harus sama, antara master yang satu dengan master yang lain juga harus ada persamaan. Sehingga tidak membawa gaya masing-masing di LK itu. Kita khawatirnya nanti tim master lalu membawa gaya masing-masing, tahu-tahu ketika BPL sampai ke Wisma, BPL-nya heran, pada kemana nih peserta LK1? Apa kata instruktur atau orang lain, atau yang ada di Wisma? Ke pasar, semua peserta dibawa master ke pasar gitu. Ngapain ke pasar gitu? Ada enggak kesepakatan LK1 boleh dibawa ke pasar? Nah, itu perlu didudukkan dari awal. Itu metodenya apa? Itu gayanya yang mana? Itu pendekatannya yang mana? Jangan-jangan itu masih syukur gitu ya. Saya pikir itu masih normal. Yang tidak normal itu nanti BPL sampai ke Wisma, di mana peserta LK1 Komisariat X ini? Apa kata yang lain? Dibawa demo sama masternya, Bang. Udah, dibawa demo. Kemana demonya? Tuh, ke kantor DPRD. Misalnya. Nah, itu kan udah jadi persoalan. Apalagi LK1. LK1 ini pada dasarnya berorientasi terbesar pada aspek afektif. Kesuksesan LK1 bukan ditentukan dari seberapa pintar dia dengan materi. Bukan ditentukan dari seberapa bisa dia membuat gerakan. Dari seberapa terampil dia mengelola massa. Dari seberapa hebatnya dia demo. LK1 bukan ke situ ukurannya, tapi LK1 diukur dari seberapa mampu dia menyerap nilai-nilai KHMI-an. Seberapa mampu dia menyerap nilai-nilai kewismaan. Saya namakan dengan nilai-nilai kewismaan ini. Di HMI yang lain keluar dari kamar mandi pakai handuk biasa. Di cabang-cabang yang lain keluar dari kamar mandi pakai handuk biasa, tapi di HMI cabang Padang itu tidak. Itu nilai-nilai kewismaan namanya. Seberapa dia menyerap itu kalau untuk LK1 ini? Jadi ada master yang mencoba-coba, ada master yang semacam trial and error lalu mengatakan LK1, kata masternya di ruang instruktur, LK1 kita kali ini kita arahkan ke gerakan. Jadi diarahkannya ke gerakan. DS-nya juga diarahkan ke situ, bahwa selama DS kalian harus bergerak, kalian harus menjadi mahasiswa yang kritis terhadap persoalan yang ada. Hari ini BBM dinaikkan, bagaimana kita sebagai mahasiswa? Ayo kita turun jalan. Bukan itu ukuran kesuksesan LK1 menurut saya. Warna ini harus diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya warna ini tidak beragam dalam pelaksanaannya. Kita tidak menciptakan alumni LK1, lulusan LK1 yang pintar dalam kognitif ya. Silakan lihat di buku pedoman perkaderan nasional, entahlah kalau berubah hari ini saya nggak tahu. LK1 itu besarnya di afektif, nomor 2-nya di kognitif, nomor 3-nya di psikomotor. Jadi peserta LK1 itu akan dikatakan sukses adalah seberapa banyak mereka mampu menyerap nilai-nilai KHMI-an itu. Seberapa banyak mereka mampu menyerap nilai-nilai kewismaan itu. Sudah, selesai itu. Makanya dalam sistem penilaian, menawarkan dalam buku sang master itu untuk nilai afektif cenderung selalu berkurang.
untuk nilai kognitif selalu cenderung bertambah. Karena pada dasarnya kita menghargai peserta itu sebagai pendekatan humanistik, bahwa ketika peserta masuk ruang LK, kita menganggap dia adalah manusia baik. Nah, nanti dalam pelaksanaannya hari pertama, hari kedua pasti menurun. Kenapa? Karena di saat itu kita melakukan proses pengosongan. Dan hari ketiga kita lakukan proses pengisian. Setelah proses pengisian kita lakukan, kita lihat grafiknya. Apakah menaik yang berkurang tadi? Apakah sedikit pengurangannya? Kalau kemarin banyak pengurangannya, sekarang sedikit nggak pengurangannya? Kalau sedikit, sukses tuh LK1. Udah, itu aja ukurannya. Jadi bukan bergerak, ya, bukan membuat gerakan, bukan pintar di lapangan, bukan pintar jadi jenderal lapangan di demo, bukan. LK1 bukan untuk gerakan, LK1 bukan untuk perubahan sosial, pergi ke pasar, lalu membuat perubahan sosial, bukan. LK1 bukan ke situ. LK1 bagaimana kita menanamkan. Kenapa begitu, Adinda? Kenapa begitu? Kita di Wisma itu tak punya orang tua. Orang tua di Wisma itu adalah diri kita sendiri. Kalau LK1 tidak kita arahkan ke situ, yakinlah Adinda semuanya, Wisma sebentar lagi dibakar orang. Kenapa begitu? Laki-laki dan perempuan bercampur di satu rumah yang satu, tapi memperlihatkan ke masyarakat di luar ada perilaku yang tidak normal. Selama ini HMI aman di Hang Tuah 158. Tidak ada persoalan, tidak ada orang yang menyerbu ke dalam. Kenapa? Karena nilai-nilai KHMI dan nilai-nilai kewismaan itu kita jaga bersama. Lewat apa? Lewat suksesnya pelaksanaan LK1. Kalau kita bicara tentang LK1, kita arahnya ke afektif. Kita tidak menciptakan orang hebat berbicara, belum. Nanti di follow up, nanti kita kembangkan lebih jauh. Tapi cikal bakal itu sudah boleh. Kenapa? Karena persentase kognitif sudah ada. Tapi bukan itu orientasi kita. Jadi salah juga tim master yang kemudian memaksa-maksakan peserta LK1 harus ke pasar, membuat analisis sosial, membuat perubahan sosial, membuat demo, gerakan, dan sebagainya. Saya pikir juga keliru. Dan itu harus diluruskan. Sehingga instruktur tim master tidak membawa gaya sendiri-sendiri dalam LK1. Dan itu harus ada konkret tertulis di dalam buku pedoman perkaderan itu. Kemudian yang berikutnya adalah BPL harus punya sistem audit mutu training. Mungkin selama ini belum ada ya. Sudah adakah BPL mengeluarkan instruksi kepada tim master LK berikutnya, narasumber ini jangan dipakai? Sudah ada nggak? Sudah adakah BPL mengeluarkan instruksi LK berikutnya, instruktur ini di blacklist? Ada nggak? Belum kan? Nah, belum kan? Nah, ini kenapa? Karena BPL tak punya sistem audit mutu. Baik mutu instruktur, mutu master, mutu narasumber. Nanti akan menjadi bagian tersendiri dari peningkatan mutu BPL. Bisa saja BPL, instruktur kan milik BPL, master kan milik BPL, tim master milik BPL, BPL yang mengatur semuanya. Sehingga BPL bisa saja mengatakan, instruktur yang ini kita skor 3 training. Master yang ini kita skor 2 training. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Kenapa? Karena di luar memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan mungkin, yang melanggar mungkin. Contoh saja, ini mohon maaf nih, kita contohnya kan aja belak-belakan. Tim master mod ketemu oleh anggota dan direkam oleh anggota berpacaran pegang-pegangan di pasaraya. Apa daya BPL kalau tidak punya sistem audit dan aturan itu? Maka pada LK berikutnya mod ini masuk ruangan kan? Tetap jadi instruktur, tetap jadi mod kan? Tetap jadi mod. Padahal dia berkasus dalam hal afektif. Sudah jelas-jelas ada laporannya. Tapi karena kita tidak punya sistem audit, tidak punya sistem yang tertulis, sehingga kita tidak punya hukum. Itu kira-kira menurut saya. Kalau perkaderan akan lebih bagus, kita buat itu sistem audit mutu training. Contoh lagi, dalam hal yang lebih spesifik saya contohkan. Adakah BPL mengumpulkan
hasil laporan training dan menganalisisnya secara lebih mendalam. Contoh, ada penilaian harian misalnya. Ada lembar penilaian harian, ada lembar penilaian per sesi yang capek-capek dikopi oleh panitia, yang capek-capek diisi oleh peserta, yang kemudian direkap oleh tim instruktur, ada nggak dibahas di tingkat BPL? Nah, ini juga jadi persoalan. Akhirnya, evaluasi itu berakhir di training aja. Training ya, itu evaluasi training namanya. Sudah selesai. Selesai training, evaluasi training sudah selesai. Tapi auditnya dia oleh BPL ada nggak ditindaklanjuti? Tidak ada. Instruktur yang selalu dapat nilai rendah, instruktur yang dianggap oleh peserta selalu dapat nilai rendah, nanti akan terus masuk kelas. Kenapa? BPL terus meng-SK-kan dia. Karena nggak pernah diaudit. Nah, itu ya. Ini berhubungan dengan kualitas proses. Kemudian intake peserta. Nah, intake peserta ini berhubungan dengan yang tadi. Berhubungan dengan apa yang saya jelaskan bahwa HMI itu tidak membumi di sekolah-sekolah. Akhirnya apa? Nah, akhirnya yang terjadi ini prakteknya. Ketika kita buka pengumuman LK1, lalu kita lakukan screening, yang kita lakukan penjaringan atau penyaringan. Kebanyakan penjaringan. Supaya apa? Supaya pesertanya apa? Supaya pesertanya lebih banyak. Ini kan berhubungan dengan kuantitas dan kualitas nanti. Nah, pesertanya lebih banyak. Apa kata pesan dari komisariat? Bang, terima aja lah semuanya, Bang. Terima aja lah semuanya, komisariat kami kan miskin nih anggotanya, komisariat kami kan sedikit nih anggotanya. Terima aja ya, Bang. Ke tim screener. Akhirnya tim screener membuat keputusan, ya terima aja lah yang dari komisariat ini. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian menjadi kader lari. Kader lari dia sudah jadi kader, kemudian tidak pernah mengakui HMI sebagai identitasnya. Dia tidak berani membanggakan. Dan bahkan setelah LK1, dia tak pernah ke Wisma lagi. Nah, ini akibatnya kenapa? Karena yang dilakukan adalah penjaringan, bukan penyaringan. Apalagi untuk komisariat-komisariat yang udah capek-capek cari anggota, kebetulan anggotanya sedikit, komisariatnya kecil, sekarang dapat banyak nih, mendaftar banyak, akhirnya berpesan untuk bisa lulus. Nah, itu juga harus jadi perhatian. Yang terakhir, kualitas tindak lanjut. Ini penting ya, karena nanti disinilah kelanjutan dari seorang kader itu, apakah kader ini akan semakin jatuh hati dengan HMI atau justru sebaliknya. Namanya juga anak baru nih, anak baru kan selalu ingin diperhatikan. Menurut saya harus diperhatikan. Follow up jangan dianggap remeh. BPL mewajibkan komisariat untuk melakukan follow up. Follow up dilakukan oleh komisariat penyelenggara LK bersama tim masternya. Follow up ini harus dipoak, harus di planning, harus di organizing, harus di tweeting, dan terakhir harus dievaluasi atau di controlling. Sehingga apa? Sehingga follow up ini memang nanti akan menghasilkan peningkatan komitmen. Ada komitmen tambahan yang dia dapatkan selepas dari LK1. Dan dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dari bangku perkuliahannya. Karena mereka tidak tahu sampai detik itu, pasti dia tidak tahu. Dia pasti menganggap bahwa bangku perkuliahannya adalah segalanya. Padahal bangku perkuliahan itu menurut saya hanya 40%, bahkan 35% menyumbang pengetahuan, menyumbang keterampilan. Yang 65%-nya adalah HMI. Maka saya selalu mengatakan bahwa Hang Tuah 158 itu kampus kedua untuk berproses. Jadi follow up tidak boleh dianggap sepele, dan ini merupakan sesuatu yang harus kita rencanakan, kita kelola, kita aktualisasikan, dan kita evaluasi. Oke, baik Dinda semuanya. Dari persoalan yang kita bicarakan tadi, ada butuh sinergi. Dibutuhkan sinergi. Sinergi untuk apa? Untuk duduk bersama, semua unsur perkaderan harus duduk bersama untuk membicarakan perkaderan secara lebih mendalam. Lewat apa? Nah, inilah yang kita maksud. HMI Cabang Padang umumnya, khususnya BPL HMI Cabang Padang, harus menyelenggarakan loka karya. Agar apa? Agar diperoleh kurikulum dan pedoman perkaderan, aturan tentang kualitas tim instruktur, aturan tentang kualitas proses,
aturan tentang intake siswa, nanti aturan tentang proses tindak lanjut atau follow up dari training itu sendiri dalam sebuah pedoman perkaderan yang lebih lengkap lagi. Maka tidak ada yang lain, solusinya adalah menyelenggarakan lokakarya pedoman perkaderan secepatnya. Sebelumnya lokakarya perkaderan kita tahun berapa, Ketum? Yang terakhir 2009, Bang. 2009 udah sangat lama. Jadi sejak 2009 itu belum ada pedoman baru ya? Beberapa juknis ada diperbarui, Bang, cuman tetap referensi dasarnya itu lokakarya 2009, Bang. Baik, Dinda semuanya. Insyaallah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kanda yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita pada sore hari ini. Nah, kepada peserta yang hadir, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kakanda Supriyadi? Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Moderator izin bertanya, moderator. Ya, silakan Tum Maji. Oke, terima kasih kami satu Lusna, instruktur PPLMI Cabang Padang, yang telah memberikan kesempatan. Pertama sekali, terhormat Bang Supriyadi selaku abang juga tempat bertanya di HMI Cabang Padang. Dan salut untuk teman-teman semua PPLMI Cabang Padang. Di bulan Ramadan kita tetap berdiskusi tentang perkaderan. Bang, singkat saja Bang, karena memang sudah mau asar. Karena sejauh beberapa waktu terakhir, Aji pernah coba aktif untuk mengelola di beberapa cabang di Sumatera Barat. Kita terkait dengan karya, mungkin nggak kalau memang kita mencoba mengarahkan sedikit skop yang lebih besar untuk membuat lokakarya ini Sumatera Barat lagi Bang, gitu. Dibuat pun di cabang Padang atau cabang lain di Sumatera Barat, Aji pikir pun kita memiliki hampir sama Bang, tentang mengarahkan narasinya gini kira Bang. Mungkin terima kasih atas kesempatannya, dikembalikan. Dan terkait di Tum Aji tadi Bang. Baik Dinda, kalau persoalan skop itu kan kesepakatan itu. Kalau seandainya koordinator wilayah BPL Sumatera Barat sepakat, kenapa tidak? Kita bisa saja. Saya melihat gitu, untuk seluruh wilayah Sumatera Barat kan waktu aktif dulu saya kan sering terjun ke mereka. Jadi master di Batu Sangkar, jadi master di Bukit Tinggi, jadi master di Payakumbuh, termasuk jadi instruktur juga pernah di beberapa daerah di Sumatera Barat waktu itu. Pada dasarnya mereka sewarna dengan HMI Cabang Padang, dan pada dasarnya tanpa sungkan-sungkan mereka berkiblat ke HMI Cabang Padang. Ya, kalau seandainya ada niatan untuk itu, ya silakan dikoordinasi saja. Sekali merangkuh dayung, artinya dayung bukan dayung biduk lagi yang kita rangkuh, tapi kapal besar nanti yang akan kita dayung bersama, yang kita sebut dengan koordinator wilayah. Sehingga hasil lokakarya itu akan berlaku untuk Sumatera Barat dan bahkan bisa untuk daerah lain nanti jadi percontohan punya kita. Oke, saya pikir itu Dinda semuanya. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini belum memenuhi ekspektasi ya Dinda semuanya. Tapi anggaplah ini sebagai langkah awal kita untuk memperbaiki proses perkaderan HMI Cabang Padang khususnya di masa yang akan datang. Bang tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.